Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lutfi Batara. Saya Nisa Bia Putri. Kami dari mahasiswa STI Bina Karya. Kami di sini akan mewawancarai salah satu badan usaha yang ada di Kabupaten Simalungun, yaitu lebih tepatnya di Kecamatan Dolo Batinanggar, Sebelawan. Kami akan mewawancarai salah satu badan usaha Sanggar Seni Budaya Kartika. Sebelumnya di sini kami akan bertanya tentang profil dari pemilik sanggar ini. Silakan kepada Bang Da untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Rangga Sanawayu Mesa. Saya founder dari Sanggar Seni dan Budaya Kartika. Saya aktif di kegiatan seni yang ada di Simalungun, dan saya juga ikut dalam kegiatan pelestarian cagar budaya yang ada di Simalungun. Lalu tanggal berapa Abang mendirikan sanggar ini? Kalau untuk dari Sanggar Seni dan Budaya Kartika ini didirikan pada tanggal 10 Oktober 2018, yang sekarang ini sudah berjalan itu selama 2 tahun, kira-kira gitu. Kemudian apa visi dan misi dari sanggar ini? Kalau misinya itu mengajak kaum milenial itu ke kegiatan yang positif. Kalau misinya itu membuat melestarikan kebudayaan yang ada di Simalungun, karena kita sama-sama paham bahwasanya yang kita sekarang ini rasakan dengan hadirnya Android, jadi itu membawa kepada kaum milenial itu lupa akan pelestarian kebudayaan yang ada di sekitarnya. Contoh dari adat istiadat, keakraban bermasyarakat itu sudah berkurang. Jadi gimana kita menumbuh kembangkan lagi sopan santun kepada yang lebih tua, kayak mana mereka itu ada berakhlak, berbudi pekerti yang baik, begitu kira-kira. Jadi sebelumnya ini Bang, udah ada izin belum sanggar ini dari pemerintah? Kalau izin dari Sanggar Seni Kartika ini sudah lengkap. Kami sudah ada izin dari Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun, dan kami juga bermitra dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simalungun. Kemudian kami sudah legal berakta notaris. Kami juga bermitra juga dengan pihak-pihak swasta seperti sekolah, seperti yayasan. Kami juga masuk ke dalamnya untuk sama-sama bermitra, sama-sama saling menguntungkan dalam hal kesenian. Jadi selama berdirinya sanggar ini, apakah ada hambatan di dalam sanggar ini? Kalau hambatan pastinya banyak. Kalau hambatan yang pasti semua yang stakeholder yang ada di dalam sanggar ini kita beri semangat. Tentu hambatan itu adalah ujian adalah gimana kita supaya itu introspeksi, gimana kekurangan kita, gimana kelemahan kita. Di situ kita harus perbaiki lagi, kayak mana kita maksimal, kayak mana kita itu bisa tampil istimewa, gimana itu kita bisa menyajikan kesenian yang baik, yang sesuai, yang dirasa itu enak dan dinikmati oleh orang banyak. Nah, kira-kira. Tentu dalam mendirikan sanggar ini Anda memiliki saingan. Dalam hal itu bagaimana cara Anda menyikapi saingan-saingan tersebut? Sebenarnya kalau saingan ada, tapi kita gimana ya? Kita menganggap sanggar-sanggar teman itu sebagai mitra. Jadi ketika kami tidak bisa menampilkan ini, mereka bisa menampilkan, mereka juga ikut membantu bagaimana kita supaya bisa seperti mereka kan gitu. Jadi
kalau dianggap saingan ya ada, tapi itu semua kita anggap sebagai mitra. Kalau di seni ini semua tentunya tujuannya untuk melestarikan, jadi tidak seperti bisnis yang saling sikut-sikutan gitu. Jadi lebih cenderung pada bermitra gitu. Terus gimana Sanggar ini mempromosikan ke berbagai daerah ataupun di tempat-tempat lain? Ya kalau sejauh ini kami mempromosikan sanggar kami melalui sosmed. Kami punya IG, punya Facebook, melalui WA, Japri melalui saya, ada kartu nama juga kita sediakan. Nanti boleh dicoba di IG @sanggarseni_kartika. Jadi ini kan kita lagi mengalami pandemi COVID-19 ini. Untuk banyak kendala Sanggar Seni Budaya Kartika ini dalam mengoperasikan kegiatannya. Lalu gimana Anda menyikapi pandemi ini? Begini, karena sekarang ini masa pandemi ini ya kita sangat kehilangan banyak job, kita banyak kehilangan banyak event. Jadi tidak banyak lagi event selama pandemi ini karena kita sama-sama tahu bahwasannya ini tidak boleh kumpul-kumpul, event tidak boleh terselenggara. Jadi ya kita menunggulah kayak mana pandemi ini cepat berlalu, kita berharap begitu. Tapi pemerintah juga hadir di tengah-tengah kita, memberikan bantuan seperti UMKM, seperti bantuan untuk pegiat-pegiat keseniannya, seperti itulah melalui dinas kabupaten. Saya di sini akan bertanya di pertanyaan saya yang terakhir. Saya penasaran sama yang biru ini. Oh ini. Ya. Kalau boleh saya tahu, ini namanya apa, terus kegunaannya apa? Ini namanya bulang. Bulang ini dipakai untuk perempuan saat pesta pernikahan, untuk yang pernikahan muda. Jadi ini dia digunakan di kepala cewek, dia dimiringkan ke kiri. Jadi semacam apa namanya ya, mahkotanya perempuan orang Simalungun. Saya pernah nampak kalau ini warnanya ada warna merah, warna hijau ataupun warna ungu. Apakah itu sama dengan yang ini? Oh sama. Kalau untuk warna itu tergantung gimana kita suka warna apa, karena kan varian, istilahnya variannya ada yang merah, kuning, hijau, itu sama semua. Cuman kalau yang ada bulang tadi kita ini lagi dipakai, bulang kita itu dilipat ke belakang gini, itu namanya bulang selape. Itu untuk ibu-ibu, acara kalau dia itu parhobas, istilahnya itu rewang atau itu gotong royong, itu dipakai untuk ibu-ibu, itu buat ke belakang gitu. Itu bulang selape untuk perempuan. Saya pun juga akan bertanya nih, Bang. Nah ini Bang, kalau ditengok-tengok kan semua ini terbuat dari ulos. Lalu kenapa ini terbuatnya dari, kita bilang kain batik itu? Batik itu identik dengan Jawa. Bisa menjelaskan kenapa ini? Jadi ini namanya gotong. Jadi gotong ini dipakai untuk acara pernikahan. Jadi mungkin dulu itu ada percampuran antara Simalungun dan Jawa. Jadi mereka memakai bahwasannya itu inilah penghargaannya orang Simalungun terhadap orang Jawa. Jadi itu dipakai, itu nama gotong ini untuk dibuat ke acara pernikahan. Kalau yang saya pakai ini, gotongnya ini untuk acara parhobas, istilahnya itu rewang atau itu kumpul-kumpul seharian. Gotong parhobas, gotong saralu. Sekian pertanyaan dari kami, lebih dan kurang kami minta maaf. Terima kasih atas waktunya kepada Abang Da. Tetap semangat terus Abang Da. Siap. Tetap berkarya selama pandemi ini. Dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita bertemu di lain waktu.